Indonesia keluar, tuntutan PSSI tidak digubris oleh pihak AFF. Indonesia harus ambil tindakan, dan ini keuntungan besar yang bakal didapat oleh Timnas Indonesia, jika pindah naungan ke AFF. Timnas Indonesia U19 harus menerima kegagalan untuk melangkah jauh di turnamen Piala AFF U19 2022, yang berstatus sebagai tuan rumah, karena peraturan regulasi yang diumumkan secara mendadak oleh pihak AFF. Kegagalan Timnas Indonesia U19 untuk lolos ke semifinal sendiri, terkesan ganjal di benak para pendukungnya, mengingat tim merah putih gagal lolos akibat aturan regulasi yang tidak masuk akal, dan sangat merugikan Indonesia sebagai tuan rumah. Sudah diketahui sebelumnya, dalam hal ini PSSI mendapat desakan dari para supporter Timnas Indonesia, untuk mundur dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara yaitu AFF. Penyebabnya karena persaingan sepak bola di Asia Tenggara, sudah dianggap tidak lagi sehat. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, pun sudah mendengar desakan tersebut, namun belum melakukan langkah lanjutan karena masih menunggu keputusan dari AFF tentang laporannya. Namun, jika protes PSSI ke AFF soal dugaan sepak bola gajah di laga Timnas Vietnam vs Timnas Thailand, yang merupakan matchday penentuan grup A Piala AFF U19 2022, Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 malam lalu, tidak mendapatkan hasil positif. Keputusan terburuk yakni meninggalkan AFF bukan tak mungkin diambil oleh pihak PSSI. Jika benar keluar dari AFF, bakal pergi kemana PSSI? Selain AFF, AFC menaungi 4 federasi lain. Sebut saja CAFA, Zona Asia Tengah, EAFF, Zona Asia Timur, SAF, Zona Asia Selatan, dan WAFF, Zona Asia Barat. Namun, jika mengacu kepada geografis, Timnas Indonesia bisa bergabung dengan East Asian Football Federation, EAFF. Untuk EAFF sendiri terdapat 10 negara, mereka ialah Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, China, Taiwan, Mongolia, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Hong Kong dan Macau. Usai mendengarkan hal ini, setidaknya ada 3 keuntungan yang dapat diambil jika Timnas Indonesia pindah ke EAFF. Dan berikut keuntungan apa saja, kira-kira yang bakal didapat oleh Timnas Indonesia, jika pindah naungan ke EAFF. 1. Lawan lebih berkualitas. Jika hengkang ke EAFF, Timnas Indonesia bakal menghadapi lawan yang berkualitas. Sebut saja Jepang yang kini menempati peringkat 24 dunia, Korea Selatan 28, China 78 dan Korea Utara 112. Timnas Indonesia bisa turun di ajang EAFF Football Championship yang digelar 2 tahun sekali. Jika berdasarkan peringkat FIFA saat ini, Timnas Indonesia akan tampil dari babak kedua untuk memperebutkan 1 slot demi tampil di putaran final kontra Jepang, Korea Selatan, dan China. Hal itu berbeda jika Timnas Indonesia bertahan di AFF. Timnas Indonesia diprediksi takkan berkembang karena hanya bersua tim-tim yang levelnya tak jauh dari mereka seperti Vietnam 97, Thailand 111, Filipina 134 dan Malaysia 147. 2. Peringkat FIFA bisa segera terdongkrak. Jika sanggup imbang atau bahkan mengalahkan Jepang, Korea Selatan, China atau Korea Utara, peringkat FIFA Timnas Indonesia otomatis bakal terdongkrak. Sebab, peringkat FIFA Timnas Indonesia 155 dengan tim-tim di atas sangatlah jauh. Selain 4 tim di atas, ada juga Hong Kong 145 yang secara peringkat masih di atas Timnas Indonesia. Karena itu, ini kesempatan Timnas Indonesia memperbaiki posisi di ranking FIFA secara instan. 3. Tingkatkan karir pemain-pemain Timnas Indonesia. Berhubung sering mentas dengan Jepang, Korea Selatan dan China, para pemain-pemain Timnas Indonesia bakal lebih terpantau oleh pemandu bakat dari klub-klub ketiga negara tersebut. Dengan begitu, peluang personel Timnas Indonesia untuk berkarir di Liga Jepang, Korea Selatan dan China semakin terbuka. Kesempatan berlatih dan bermain bersama pemain-pemain di Liga Jepang, Korea Selatan dan China dipercaya meningkatkan kualitas pemain Timnas Indonesia. Dan bagaimana menurut kalian?